Selamat malam, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Ini malam minggu ya. Malam minggu malah kelayapan gak jelas. Harusnya ya minimal ngopi-ngopi ya. Ini malah kelayapan. Mungkin saudaraku atau rekan-rekan ada yang sedang apel sekarang. Jadi udah gak kaget ya, karena emang ini rutinitas kita gitu. Ini memang kegiatan kita ya, melakukan penjelajahan, saya menyebutnya penjelajahan atau penelusuran sebuah tempat, sebuah lokasi yang memiliki cerita-cerita horor, memiliki mitos-mitos, dan tentunya malam hari ini kita nggak ngasal ya. Kita pun juga sudah cross check tentang lokasi. Menurut cross check kita ya, ini banyak yang mengatakan iya memang. Mengatakan iya tentang cerita yang digadang-gadang ya, menjadi cerita legend ya. Jadi kabarnya tempat ini tuh udah lama sekali ditinggalkan memang ya. Ini ada yang tebang-tebang tadi, atau ini roboh atau di pangkas ya. Jadi menurut cerita, di lokasi kita pada malam hari ini kerap sekali terdengar suara-suara tertawa perempuan. Yang dulu warga sempat berpikir ada yang pengen enak-enak di tempat ini karena cekikan gitu. Tapi lama-kelamaan tuh bukannya suara ketawa-ketawa, terkadang ada suara tangisan, ringkihan, cerita minta tolong ya. Jadi membuat warga tuh semakin berpikir kemana-mana. Gak mungkin ada perempuan di tempat kayak gini malam hari. Tapi warga gak pernah mendengar suara desahan ya. Kalau mendengar suara desahan tuh dari kamar tetangga biasanya. Jadi beberapa warga itu memutuskan ya, untuk mencari tahu tentang sumber suara yang terdengar itu. Dan akhirnya beberapa warga pun juga memberanikan diri untuk cross check dalam atau di bagian dalam lokasi ini. Dan mereka pun terkaget karena disambut dengan penampakan sosok Kunti. Sosok Kunti tersebut katanya nampak begitu jelas, nampak begitu nyata, membuat warga-warga lari tunggang langgang, membuat warga yang mengecek lokasi trauma dan tidak berani untuk masuk ke tempat ini lagi. Semenjak kejadian itu katanya sosok tersebut bukan hanya di bagian dalam, terkadang terlihat dari area luar, di atas genteng, seakan-akan dari gerbang masuk, dan banyak lagi cerita-cerita lain. Hingga mengundang rasa penasaran orang-orang yang bisa dikatakan paranormal datang kemari ingin mencari sesuatu. Dan kabarnya orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mencari sesuatu tersebut pada nggak kuat. Ya kembali percaya nggak percaya ya. Kalau dia dari kondisi emang ini berantakan sekali ya. Udah terlihat ini udah mungkin belasan tahun tempat ini ditinggalkan. Namun saya kurang merasakan adanya aura mistis, tipis gitu. Kalau mencekam memang, kami tempat kosong mencekam memang.
Tapi saya merasa kayak apa ya, aura negatifnya itu kayak tipis gitu. Atau mungkin memang sosok tersebut lagi malam mingguan, ya bisa saja. Halo, permisi. Semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun. Semoga saja malam hari ini dapat kita lalui dengan lancar-lancar, dapat kita lalui malam hari dengan aman. Ada suara ya dari tadi ya. Dari tadi saya mendengar ada suara bisikan-bisikan. Kayak suara semacam suara kursi yang didorongkan buncit, cicit, tapi mungkin tikus ya mungkin. Ini udah kayak kapal pecah emang. Berantakan sekali penuh dengan barang-barang ya. Bahkan ada daun, ada juga beda masuk. Judulnya pasti sebuah rumah yang sangat-sangat mewah, rumah yang sangat-sangat megah. Namun sekarang seperti ini kondisinya. Waduh, ini ada kacamata dewa ini. Ini siapa yang naruh kacamata dewa di sini? Ini kira-kira punya siapa ini? Ayo, ayo ngaku ayo. Siapa ini? Punya siapa ini? Ayo. Saya curiga ini pasti yang naruh Muis ini. Pasti yang naruh ini Muis ini. Ayo Muis ngaku ayo. Gak boleh ya Muis ya. Nah kali ada kacamata dewa di tempat-tempat ini. Saya pun gak berani sentuh. Nanti kalau sentuh-sentuh malah keping. Ya sekali lagi man, kita nggak boleh ya kurang ajar, apalagi sampai ya bisa dikatakan kan jahil ya kalau kita misal mengambilnya atau gimana. Saya gak mau terjadi apa-apa dengan saya. Saya pengen menikmati malam itu dengan damai. Halo, permisi. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tadi gak ada yang gerak. Gak ada bayangan gerak. Tapi mungkin saya harus ya, seret. Tolong dong komen-komen dong. Ini malam minggu ini yang pada ngapelin saya dari kota mana saja. Saya pengen tahu ya. Kira-kira mana daerah yang paling jauh? Karena saya pribadi itu saya dari Banyuwangi. Asal saya itu dari Banyuwangi, cuma saya nggak menetap ya. Saya kerap untuk berpindah-pindah tempat ya. Kadang juga di Malang, di Jogja, karena gimana ya? Kita nggak bisa dijelasin juga sih. Itu jarang sekali malah kalau di rumah. Halo, permisi. Dan untungnya tuh daerah saya itu banyak sekali tempat-tempat yang terkenal horor ya. Jadi nggak bakal kehabisan tempat. Karena terkadang saya pun juga mendatangi satu lokasi beberapa kali. Berantakan banget. Ya komen-komen dulu dari kota mana saja, karena rata-rata yang hadir itu dari Banyuwangi yang mau komen-komen. Setiap malam yang paling banyak komen daerah itu pasti Banyuwangi. Silakan komen-komen ya. Ya mungkin sekedar komen hadir begitu sudah lebih dari cukup. Hadir atau mungkin sekalian hadir dari kota ini gitu ya. Dan bila mungkin saudaraku atau rekan-rekan ingin memberikan dukungan lebih, bisa juga dengan cara ditap-tap ya tombol jempol ataupun tap-tap love-nya itu ya, hati-hati, tombol hati. Kok tambah hati sih? Gambar hati ya. Tapi beberapa app memang nggak ada. Kalau belum di upgrade untuk YouTube-nya tuh ada nggak ada ya tombol gambar hati ya di pojok kanan ya.
Ya kayak nonton live TikTok gitu loh ya. Anggap aja saya ini sedang goyang seksi gitu ya. Jadi dibantu dicatat layar. Tapi nggak usah disawer, nggak usah disawer ya. Nanti disawer sini saya digigit. Ini banyak uletnya ya, karena daunnya ada dimakan ulet. Ini buat saya berpikir berkali-kali untuk menjelajah ke depan. Takutnya bentol-bentol. Untuk atap sedikit memprihatinkan karena takutnya nanti ada beberapa balok-balok kayu atau genteng yang jatuh. Pasnya nggak bakal seru. Pasnya malah menyakitkan saya pribadi karena nggak menggunakan helm. Harusnya emang pemakai helm. Saya pun juga selalu diingatkan ya oleh teman-teman, oleh saudara-saudara gitu ya, suruh pakai helm. Helm tuh helm proyek gitu loh. Minimal sih itu. Karena untuk menjaga keamanan juga sih. Tapi saya enggak gitu. Jujur saja saya tuh kalau pakai helm tuh pusing. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang sama seperti saya. Ketika pakai helm tuh pusing ya. Jadi saya tuh kalau pakai helm ya sedang berkendara gitu, bentar-bentar berhenti, bentar-bentar berhenti. Agak betah. Berantakan banget. Ini juga salah satu alasan kita ya saudara ya, kenapa kita harus selalu datang lebih awal ya, karena emang lokasi yang kita datang itu gak semuanya tuh rapi, karena banyak yang berantakan gini. Jadi kita harus mencari ruangan yang paling layak untuk kita manfaatkan. Jadi gak gelar alas ya. Gak ada, barusan gak ada suara orang batuk ya. Ngomong-ngomong soal batuk ya, kemarin malam saya menyampaikan tuh flu berat. Pada malam hari ini malah udah gejala batuk. Udah kayak mau batuk ya, udah sakit, udah gatal. Buat saudaraku dan rekan-rekan ya, jaga kesehatan ya, karena memang cuaca seperti ini seringkali membawa virus ya. Yang utama tuh memang flu dan batuk tuh virus utama ya. Jadi selalu jaga kesehatan, yang minum vitamin cukupnya, makan sehat ya. Halo, permisi. Karena kan kalau kita terus terang flu atau batuk kan rata-rata emang kurangnya daya tahan tubuh ya, kurang vitamin biasanya dan kecapean. Ini nggak tahu bekas apaan tapi udah roboh, udah rusak. Mungkin tempat menaruh barang gitu tapi udah rusak ya, atau buat naik ke atas mungkin ya, bisa jadi masalahnya kayu ya, sepertinya emang buat naik ke atas ya. Tapi udah patah semua, bukan seperti jalan pintas gitu. Bau dari ruangan-ruangan ini udah kayak bau gudang ya, udah roboh seperti aroma gudang. Jadi kayak bau debu dan kotoran-kotoran lain gitu. Tempat ini pun juga sangat-sangat luas, bahkan dari tadi itu kita belum ada seperempat dari total ruangan-ruangan total tempat ini ya. Mungkin lain waktu kita datang lagi ya, belajar lebih lanjut. Tetapi untuk malam hari ini karena ini gak kerasa kita udah ada seperempat jam. Dan saya rasa seperempat jam itu udah waktu yang paling pas ya, jadi makan tikus ya. Jadi mungkin untuk malam hari untuk muter-muter udah cukup dulu. Jadi selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan ya untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini.
Gak tahu bakal seperti apa lukisan yang ada karena saya gak bisa menyetelnya, saya gak bisa mengaturnya. Lukisan-lukisan yang hadir ini adalah sebuah lukisan yang tergambar secara alami ya, sebagai kejutan buat kita tentang konsep pribadi ya. Dan saya rasa untuk lukisan pada malam hari cukup menarik. Bukan hanya cukup menarik, tapi ini sangat-sangat menarik. Terlebih untuk lukisan yang ada pada lembar awal ini sangat-sangat membuat saya terkesan. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan yang pertama ini tampak sangat-sangat cantik sekali, tampak sangat-sangat jelas sekali dari bagian bawah hingga lingkaran atas ya, terlukis secara menyeluruh. Tetapi saudaraku dan rekan-rekan juga perlu mempertimbangkan dari arah atau sudut seperti ini. Yang tadinya lingkaran ada di atas, bisa saja lingkaran ada di bawah. Namun untuk keseluruhan, lukisan yang pertama ini cukup jelas dan cukup menarik. Bahkan bisa dikategorikan sebagai lukisan yang sangat-sangat cantik. Lanjut untuk lukisan kita berikutnya saudaraku, dan bagi saya ini adalah lukisan yang paling menarik ya. Gak tahu saudaraku menyadarinya apa enggak, tetapi lukisan kita yang ini adalah sebuah lukisan yang saya rasa perlu atau bisa saudaraku jaga ya. Sekilas saya nampak seperti ini, sekilas hanya nampak seperti ini. Namun kalau saudaraku perhatikan lagi, ini semacam ada bayangan pada bagian depannya atau kanannya. Ini terdapat bayangan. Lukisan ini memiliki sebuah bayangan pada bagian depannya, dan keseluruhan lukisan ini sangat-sangat menarik. Bagi saya pribadi, lukisan ini memiliki suatu makna yang tersembunyi dan ingin disampaikan ya. Jadi mungkin saudara bisa menjaga untuk lukisan ini. Kira-kira pada lembar berikutnya ini ada lukisan yang lebih menarik apa enggak? Tapi bagi saya ini sangat-sangat menarik ya. Dan harapannya pada lembaran berikutnya ini cukup biasa-biasa saja, tetapi tidak kalah cantik dari lukisan sebelumnya dan tidak kalah jelas, tidak kalah mulus dari lukisan sebelumnya saudaraku. Bentar ya, kita lipat dulu ya biar enak ya. Lukisan kita berikutnya saudaraku, ini bukan hanya sekedar lukisan yang cantik, tetapi ini juga sangat-sangat mulus ya. Lukisan ini sangat seksi. Semua bagian terlukis secara jelas, semua bagian terlukis secara utuh, dan semua bagian menggambarkan sebuah lukisan yang sangat jelas, memberikan suatu kesan tentang lukisan yang anggun ya, memberikan kesan tentang lukisan yang sempurna. Memang kalau dilihat bawah atas baik bagian kiri pun juga ada gangguan, tapi ini cukup wajar. Dan lukisan yang terakhir pada malam hari ini mungkin ya, mungkin sebuah lukisan yang memang rusak, atau bisa saja sebuah lukisan yang memang belum sempurna ya. Kalau kita lihat sekilas memang hanya sekedar sebuah lukisan lingkaran. Kerap juga saya menyebutnya seperti lukisan lingkaran nasib. Kenapa kok nasib? Ya, karena nasib kan ada di atas, kadang juga ada di bawah ya. Tetapi kalau diperhatikan lagi, ini ada bagian yang menyekat, ada bagian sekat pada bagian tengah-tengah. Seolah-olah ini menandakan tentang kemungkinan sebuah lukisan semacam ini. Tetapi sekali lagi, ini hanya sekedar asumsi. Ini hanya sekedar kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk mempercantik dan memperindah lukisan
ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, lukisan kita pertama pada malam hari ini. Lalu dilanjut untuk lukisan yang bagi saya paling cantik dan paling menarik. Lukisan yang bisa saudaraku jaga ya, yang sangat-sangat seksi, seolah-olah memiliki makna tersembunyi di baliknya. Lalu lukisan berikutnya bisa dikatakan lukisan yang paling anggun ya, dan lukisan yang terakhir atau lukisan penutup. Dan kira-kira seperti apakah hasil dari lembaran belakang? Meski pribadi saya jarang sekali memperdulikan karena bagi saya kurang menarik ya. Tapi gak apa-apa, tetap kita coba untuk gesek-gesek. Dan untuk malam hari saya rasa juga sama baik, tidak ada yang menarik untuk lembaran belakangnya. Dapat saudaraku lihat, ini gak ada yang menarik pada bagian belakang, dan bagian sebelahnya pun juga sama, tidak yang menarik di sini. Jadi nampak seperti inilah hasil dari kecantikan lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak rekan-rekanku, terima kasih telah berkenan mampir, terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga saudaraku dan rekan-rekanku semua diberikan kesehatan selalu, agar kita pun juga tetap bisa berjumpa kembali di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mungkin malam hari ini cukup dulu, saya izin pamit, saya izin dulu, saya buru-buru mau istirahat ini karena badan kurang fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya.